Baiklah teman-teman mahasiswa, jadi pada materi ini kita akan membicarakan tentang misalamas. Misalamas itu apa ya? Jadi misalamas itu merupakan salah satu metode geolistrik yang ditunjukkan pada gambar ini. Jadi kita memasang satu elektroda arus ya yang di sini diberi tanda positif, itu kita pasangkan di situ. Kemudian elektroda yang lain sebagai source-nya itu kita pasang di luar sistem, diberi tanda negatif gitu. Apa yang terjadi kalau saya pasang satu titik di situ? Secara otomatis akan ada arus yang katakanlah keluar dari plus itu tadi yang bergerak ke arah main. Tapi karena main ini dianggap posisinya di luar sistem, sehingga kita hanya punya satu titik arus saja di bawah di sini. Sehingga apa yang terjadi itu kita akan melihat gambar ekipotensial yang sering ditunjukkan oleh gambar garis-garis ini ya, garis-garis ekipotensial ini yang menunjukkan nilai potensial yang sama. Nah, jadi bagaimana misalamas itu bisa bekerja itu dengan mengetahui pola tegangan di permukaan di sini. Jadi kita ambil data potensial di permukaan di sini nih. Ya. Jadi kalau misalkan 2 dimensi ya kita ambil di sepanjang lintasan ini. Tentu saja kita akan mendapatkan bentuk grafik yang menunjukkan nilai-nilai potensial yang terekam di sini. Kalau ini positif berarti di sini potensial semakin di tengah ini akan bernilai positif, dan akan melemah lagi. Nah, bagaimana kasusnya kalau titik arus tadi itu kita letakkan pada satu bidang konduktor ya. Di sini kita sebutkan sebagai satu, dalam sayatan 2 dimensi itu sebagai satu kawat gitu ya. Saya punya satu kawat konduktor, katakanlah urat gitu ya, urat konduktif gitu. Saya pasang satu titik arus di dalam garis konduktif itu tadi. Apa yang terjadi? Maka kita bisa katakan bahwasanya sepanjang garis konduktif itu berupa tempat di mana arus akan keluar. Kita bisa katakan semacam itu karena ini konduktif. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan bidang ekipotensialnya? Kita akan dapatkan bidang ekipotensial yang menyerupai atau melingkupi garis konduktor yang saya punya tadi. Ya. Kalau ini ideal sekali ya, kita menganggap konduktornya itu sebagai sangat konduktif, sehingga sama saja saya memasang satu titik arus dalam bentuk garis konduktor ini. Nah, apa yang terjadi kalau kita lakukan misalamas measurement di permukaan di sini? Maka kita mendapatkan nilai potensial yang bentuknya berbeda dibandingkan dengan data sebelumnya ini tadi. Bentuknya berbeda. Ya. Kalau yang ini tuh mungkin sayap kanan dan kiri itu sama, tetapi yang di next slide ini sayap kiri lebih landai, sayap kanan lebih curam karena di sini lebih rapat konturnya. Nah, andaikan bentuk dari subsurface garis konduktif ini tidak kita ketahui, yaitu ini berbentuk bisa bercabang atau bercabang 3 atau bercabang 4 atau bentuknya tidak sesederhana ini, maka kita bisa mendapatkan gambaran bahwa permukaan ini dengan mencoba mengukur nilai potensial di permukaannya. Dari pola-pola yang didapatkan kita bisa memperkirakan atau melakukan inverse sehingga kita bisa mendapatkan gambaran subsurface-nya. Di next slide, ini adalah contoh pengukuran misalamas survei di Niche Desember 2011 ya. Jadi di sini ada urat konduktif dilakukan di journal wall ya, di dinding
longitudinal. Ini adalah elektrodanya, elektroda arusnya kita pasang di sini ya. Steel rod earthing with spong, jadi dia menggunakan spong untuk pengukurannya, disebut sebagai MAM 6. Kemudian ini current electrode-nya dipasang di sini di luar, jadi remote current electrode ya, some hundred meters from the survey area, jadi beberapa ratus meter dari survey area. Nah, jadi seperti ini yang posisi titik arus, di mana arus berada di target. Kemudian ini di posisi titik arus di mana arusnya ada di luar sistem, ada beberapa ratus meter dari, atau kalau dari gambar sebelumnya tadi yang di distant earthing ini ya, bukan di drill hole earthing. Oke ya. Nah, ini adalah contoh aplikasi di lapangan. Nah, kemudian kalau dari sisi dari bentuk gambar kartunnya bisa kita gambarkan yang bentuk lain semacam ini. Jadi ada kalanya benda konduktifnya itu berupa pipa vertikal begini, sehingga kita pasangkan dengan C1 sehingga saya akan mendapatkan drill hole earthing-nya itu berupa pipa semacam ini ya. Kemudian kita sebut sebagai C1, kemudian yang ini C2-nya di luar sistem. Ya, kalau dengan semacam ini kita akan mendapatkan bidang ekipotensial yang bentuknya menyerupai pipa vertikal. Kemudian kita bisa mengukur di beda potensialnya di P1 dan P2. Ini disebut sebagai moving potential electrode yang P1, kemudian yang P2 fix, yang P2 diam, kemudian yang P1 bergerak. Jadi ini mirip seperti surveinya half slumber C ya, tetapi hanya P1 saja yang jalan, P2 nya diam. Oke, nah jadi prinsipnya semacam ini, alat yang digunakan sama seperti alat uji listrik. Kemudian next slide. Nah, ini adalah contoh gambar bentuk dari suatu paper pengukuran misalamas ya. Jadi di dalam data pemboran di batu bara itu didapatkan beberapa pelapisan ya, misalkan yang lapisan bawah adalah coal, kemudian ada shale, ada limestone. Nah, di sini pengen dilihat bagaimana bentuk coal yang ada di bawah ini dari nilai potensial di permukaannya. Nah, itu digunakan earthing earthing drill hole-nya kita pasang di posisi coal, kemudian yang posisi 2-nya di luar. Nah, jadi ini C1-nya di sini, C2-nya di luar. Nah, kemudian P1 dan P2 itu diukur di sepanjang lintasan yang disebut sebagai R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8 ini. Ya, jadi dibentuk seperti radial begitu. Jadi kita akan mendapatkan nilai potensial seperti gambar di sini nih ya. Jadi di C1 itu di dalam titik bor pH1, kemudian P1, P2 itu bergerak di sepanjang R1, R2, dan R3 dan seterusnya ini. Nah, ini adalah survei MAM yang radial. Oke. Ini gambaran kira-kira survei di lapangannya. Kira-kira bagaimana kerumitannya? Saya pikir kerumitannya tidak begitu bermasalah ya, karena surveinya hampir seperti survei geolistrik, malah lebih ringkas karena hanya P1 atau P2 saja, atau P2 saja yang diam dan P1 saja yang berjalan, atau P1, P2 dua-duanya jalan. Nah, simpel kelihatannya pengukuran di lapangannya, tapi mungkin perlu positioning yang lebih bagus karena ini metodenya berbeda dengan yang digunakan pada umumnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana target misalamas itu? Salah satunya adalah untuk mining. Ya, dari untuk mining kita pasang earthing electrode tadi, kita pasang pada target mineral. Kemudian kita coba lihat bagaimana nilai potensial di permukaannya. Nah, jadi ini kita nanti akan mencoba mendapatkan
secara kualitatif kemenerusan dan arah body ore metaliknya. Ya, kemudian juga bisa mencoba memisahkan dua zona mineral yang bertipe vein, geometric slab-like ore bodies. Kemudian bisa juga digunakan untuk mencoba mengkaji struktur geologi, karena kita asumsikan bahwasanya zona fault ataupun fractures itu mengandung air dan mestinya lebih konduktif dibandingkan di sekitarnya, sehingga kita bisa katakan bahwasanya di daerah konduktif itulah arus akan memiliki rapat arus yang lebih besar. Oke ya. Kemudian yang ketiga itu bisa digunakan untuk penyebaran fluida konduktif. Jadi misalkan ada kebocoran begitu, materialnya konduktif, bocoran material fluida yang konduktif, atau batas kontaminan, misalkan saja kita pergi ke TPA begitu, tempat pembuangan akhir sampah, kemudian di situ ada genangan air yang konduktif dan leachate yang konduktif begitu, kita pasang satu elektroda di posisi leachate itu dengan mengukur potensial, karena kita bisa mencoba menggambarkan bagaimana arah peresapan dari leachate itu tadi. Oke, ini untuk delineasi. Kemudian bisa juga untuk delineasi tracer plumb, ya. Jadi kita mungkin punya tracer ya berupa fluida konduktif begitu yang saya alirkan di suatu tempat, kemudian ingin dilihat seberapa ke arah mana fluida konduktif kita tadi akan bergerak. Jadi ini perlu 4D measurement ya. Kemudian juga mengindikasikan bentuk dari saltwater injection. Jadi kadang-kadang di dalam lemburan geothermal misalkan saja, kadang-kadang diperlukan injeksi air asin yang memiliki kandungan yang setara dengan yang ada di bawah, memiliki densitas yang setara dengan air yang ada di bawah. Jadi itu bisa ketika diinjeksikan itu kita bisa gunakan seperti tracer ya, bagaimana secara 4D fungsi waktu, bagaimana perubahan potensial itu. Ini sebenarnya cukup bagus untuk skripsi, misalkan saja dengan model ya, model kita rekam potensialnya terus menerus dengan memberikan menginjek kontaminan gitu. Oke, ini salah 3 dari beberapa target dari IMAM ya. Nah, ini adalah salah satu contoh paper di tahun 2005. Ini adalah survei pemodelan 3 dimensi dan inversinya dari survei Miss Alamas menggunakan steel casing borehole. Jadi ini seperti gambar sebelumnya tadi, kita menggunakan steel casing yang kita asumsikan steel casing itu sebagai benda konduktif vertikal begitu. Kemudian kita lihat resistivitas atau konduktivitas sekitarnya dari potensial yang didapatkan. Gambarnya kira-kira semacam ini. Nah, ini ternyata hasilnya didapatkan semacam ini ya. Dari hasil pengukuran didapatkan nilai potensial seperti ini dengan nilai yang di tengah ini berkisar 5 ya, sekitar 5,5 ya, 5,5 atau hampir 6 gitu, sampai di ujung di 23 ohm. Jadi ini nilai resistivitasnya, bisa dikatakan dalam tegangan, bisa dikatakan dalam jadi ditanyakan dalam resistivitasnya. Oke, nah tentu saja resistivitas yang rendah itu sangat berkaitan dengan keberadaan dari well itu tadi ya. Karena kita pakai casing well di posisi tengah itu, maka casing well yang konduktif tadi dalam inversinya, dalam nilai resistivitasnya akan membentuk pola yang radial semacam ini. Nah, biasanya pola yang hasil pengukuran ini harus dikoreksi dengan perhitungan simulasi andai area di sini ini itu normal, tidak ada anomali, sehingga dikoreksi dengan bentuk yang membulat begitu. Nilai
resistivitas semu yang membulat gitu. Sehingga yang kita dapatkan adalah residualnya. Dari data ini terus kita membuat suatu perhitungan seperti resistivitas untuk titik arus itu ya di surface. Kemudian kita mendapatkan data radial, itu kita kurangkan dengan ini, kita dapatkan gambar semacam ini. Nah, ini nilai residual adalah nilai resistivitas semu di sekitar area ya. Oke, jadi kita bisa mendapatkan adanya zona resistivitas yang rendah di sebelah timur yang bentuknya seperti memanjang semacam ini. Oke. Nah, untuk inversinya bisa digunakan berbagai macam metode inversi. Kalau yang di sini itu dia meng-create sendiri metode inversinya. Ini didapatkan nilai resistivitas ya sebagai fungsi kedalaman, dari dibikin blok-blok begitu, kita diinversikan secara 3 dimensi. Ini adalah 0 sampai 300, ini 300 sampai 600, ini semakin bawah lagi, 300 meter bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Jadi bisa didapatkan bahwa saya 0 sampai 300 itu polanya semacam ini, yang 300 sampai 600 polanya semacam itu, semakin ke bawah semakin resistif ya, konduktifnya hanya di bagian atas saja. Oke, nah ini juga contoh yang lain. Di paper yang lain adalah penggunaan misalamat untuk mendeteksi atau menentukan target produksi baru di Sibaya ya. Jadi lokasinya di sebelah utara Sumatera, di bagian utara. Nah, di sini juga sama dengan yang tadi, digunakan kajian dengan pipa besi itu sebagai target konduktifnya. Nah, jadi seperti kayaknya kita punya elektroda vertikal seperti tadi. Nah, potensial di seputar pipa besi tadi bisa dihitung dengan persamaan di sebelah kanan ini ya, dari Kawa et al 1980 seperti ini ya. Oke, dengan rho ini adalah resistivitas semuanya, I itu current elektriknya, arusnya, besarnya arusnya, kemudian lambda itu panjang ya, panjang elektroda lainnya atau casing atau well-nya, kemudian R itu adalah horizontal distance dari casing itu tadi. Nah, ini kan kalau kita bayangkan tadi akan berbentuk seperti radial gitu ya. Jadi kalian bisa mencoba menghitung ini untuk berbagai macam panjang casing vertikal, kemudian besarnya rho apparentnya, besarnya arus dan sebagainya. Tapi ini hasilnya mesti adalah radial, dan radial semakin jauh akan semakin kecil karena ada R di bawah ini ya. Nilainya akan semakin kecil, lon ya, semakin kecil. Oke, kemudian di next slide ini adalah hasilnya ya. Ini metode pengukurannya seperti ini, sama seperti paper sebelumnya tadi yang terdapat 2 well, kemudian titik-titik pengukurannya berbentuk radial macam ini ya. Jadi ini di titik C1, posisi C1 SPY 4, kemudian ini C1 di SPY 1. Oke, kemudian untuk yang SPY 4 itu P2 nya ada di luar di sini, dan P1 nya bergerak di sini. Jadi yang bergerak hanya P1 saja. Kemudian C2 nya dilihat di bawah di sini ya. Di sini adalah posisi C2 nya baik untuk SPY 4 maupun SPY 1. Ini ada 2 sumur, SPY 1 dan SPY 4. Ini adalah pengukurannya semacam ini. Oke, nah kemudian kita lihat hasilnya. Ini adalah nilai residual tadi dari 2 kajian di titik SPY 4 dan di SPY 1. Ini adalah nilai resistivitas semuanya. Oke, kita dapatkan resistivitas yang rendah itu yang berwarna merah ini, kemudian yang ungu ini nilai resistivitas yang relatif tinggi. Tolong dibayangkan saja yang merah ini adalah negatif,
atau kecil, yang biru ini positif atau besar. Di nilai minus ini asumsikan hanya relatif ya, besar dan kecil, karena nilai resistivitas negatif itu nggak ada ya. Oke. Jadi dari sini kita bisa interpretasikan bahwasanya terdapat zona konduktif bentuknya semacam ini yang menyelimuti si Bayak dan Pratektekat. Ya. Kalau zona konduktif di dalam zona geotermal itu mestinya terdapat air yang konduktif di situ, air yang membawa muatan, air yang konduktif berada di area di sini. Ini biasanya airnya sudah panas gitu ya, sudah membawa material panas. Kemudian air freshnya ada di sisi sebelah tenggara dan di sisi sebelah barat daya. Ya, dari kita bisa melihat, bisa menginterpretasikan semacam itu.